Oke, halo teman-teman, selamat datang di channelnya Koko Bulet. Di sini kita akan belajar bareng dan mencari tahu tentang suatu kendaraan yang masuk ke Indonesia secara CBU atau diimpor langsung dari negaranya. Dan spek dari mobil ini itu nggak pakem seperti mobil-mobil yang sudah ada di Indonesia. Mobil ini speknya gado-gado. Ada yang dia super lengkap, ada beberapa kendaraan juga yang fiturnya mungkin tidak selengkap punya teman lainnya. Nah, maka akan kita lihat apa perbedaan dari Toyota Harrier yang ada di belakang saya ini. Jadi perbedaan mobil ini dari Harrier 2.4 yang pertama bisa kita temukan adalah velgnya. Iya, jadi velg dari Harrier 3.0 ini trim standar bawaan pabriknya adalah menggunakan velg two-tone yang berwarna gunmetal dan dipadukan dengan warna abu-abu. Jadi kalau kita lihat Harrier yang biasa itu velgnya adalah palang 5, tetapi dia tidak ada two-tone-nya. Ini yang pertama dari velg. Lalu selanjutnya kita maju ke depan dulu. Oke, spion pandu ini sama, lampunya juga sama, menggunakan proyektor dan sudah ada adaptive front light systemnya, sehingga kalau kita memutar setir maka lampunya juga akan ikut berbelok mengikuti arah setir yang kita arahkan. Perbedaannya ada lagi di bagian depan mobil ini. Di antaranya adalah pertama, dia menggunakan emblem yang berbeda. Tapi ini adalah bagian dari customize yang bisa kita pesan ketika importir memesan mobil ini ke Jepang. Ini adalah logo yang berbeda karena dia timbul ke depan. Jadi kalau kita perhatikan lebih detail, Harrier itu logonya biasanya ada yang pipih, repes gitu ya. Tapi yang ini dia ke depan. Karena, kenapa? Di bawah sini, coba kita mendekat dulu. Di bawah sini ada kamera. Nah ini. Ini mobil tahun 2004 ya. Dan ini built-in dari Jepang memang sudah ada. Jadi bukan tambahan. Oke. Sekarang bisa kita lihat lagi. Perbedaannya ada di mana? Yaitu adalah di bagian bumper bawahnya. Karena di bagian bumper bawah, ini dia memiliki satu fitur yang tidak ada di Harrier lainnya. Yaitu adalah ini dia. Ini buat teman-teman mungkin yang update dengan channel-channel otomotif sudah tahu apa itu. Tapi untuk mobil tahun 2004, ini luar biasa. Karena dia sudah punya radar. Radar di tahun 2004, coba bayangin. 2004 mobil ini sudah punya adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak dengan mobil yang ada di depannya. Lalu perbedaannya di mana lagi? Ini agak tricky karena tidak kelihatan. Tapi kalau kita lihat secara detail, maka akan ketemu. Perbedaannya di kaca depan. Apa bedanya sama? Bedanya ada di sini. Di atas spion tengah itu ada sensor. Yes, bener. Bukan sensor lampu, karena lampu dari Harrier itu memang sudah auto. Yang ini adalah sensor untuk auto wiper. Jadi di atas ini kita akan melihat ada satu lubang persegi 4. Dia adalah sensor di mana ketika ada air hujan, tetesan air hujan, atau embun sekalipun, maka kita tanpa perlu menyalakan wiper, mobil ini mendeteksi dan wipernya akan nyala dengan sendirinya. Gitu. Kita lanjut. Di bagian sini semuanya sama dengan tipe-tipe yang lainnya. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah Harrier ini menggunakan full size dari rear spoilernya. Kita lihat ya. Kalau Harrier yang lain yang tidak versi air suspension itu dia seperti menggunakan topi. Kalau yang ini dia berhijab. Jadi full gitu. Nah, ciri khasnya lagi ada ini dia, stiker. Nah, ini adalah stiker JDM. Jadi semua mobil dari JDM, Japan Domestic Market, yang punya stiker seperti ini, maka dia adalah mobil CBU. Jadi kalau ada ketemu CR-V atau ketemu X-Trail, Land Cruiser dan lain-lain ya, yang dia punya stiker seperti ini, maka itu mobil adalah impor utuh dari Jepang ke Indonesia. Oke. Tadi kita udah lihat eksteriornya. Sekarang perbedaan yang paling mencolok adalah apa yang tersembunyi di balik mesin si Bad Boys ini. Jadi, Toyota Harrier 3000 cc itu orang mungkin kebayang-bayang, cc-nya 3000, cc-nya gede gitu kan. Pasti bahan bakarnya luar biasa. Begitu ya.
Apakah seperti itu faktanya? Nanti akan saya jelasin. Tapi yang pasti kita lihat dulu sini. Oke, kita bisa lihat teman-teman, mobil ini saja itu tidak pakai kap mesin yang diangkat lalu kita pakai tongkat harus dicolok-colok. Oh, enggak. Itu adalah kelas yang lainnya. Kalau yang ini dia menggunakan hidrolik. Jadi kita nggak usah pakai stick lagi, cukup dibuka maka dia akan naik sendiri. Nah, di sini kita akan melihat mesin 3000 cc milik Toyota yang sama dengan Alphard, Camry, Kluger, RAV4, Previa, dan teman-temannya. Jadi ini adalah mesin yang sebetulnya cukup common atau cukup umum di dunia. Tetapi di Indonesia memang ada substitusi mobil ini dengan mobil-mobil tersebut. Hanya populasinya itu tidak sebanyak yang 2400 cc. Jadi untuk pengetahuan teman-teman, Alphard, Harrier, Camry, dan mungkin yang tidak jalan di Indonesia itu ada Previa, habis itu ada Kluger, ada RAV4. Itu sebetulnya adalah berbagi mesin yang sama. Jadi dari varian 2400 cc-nya, 3000 cc-nya, 3500 cc-nya itu mesinnya sama. Hanya beda platformnya saja. Kalau yang ini adalah Alphard, adalah Camry tapi versi SUV. Begitu. Jadi mesinnya sama dan kita bisa lihat di sini. Ini untuk mobil tahun 2004, ini layout mesinnya sangat rapi. Ya, tidak bolong. Kadang kita kalau lihat mobil-mobil yang baru-baru sekarang itu kita gini aja, mesinnya cuman sampai depan itu bolong. Kita bisa langsung lihat bawah, ini nggak bisa. Dia padat mesinnya. Oke, mesin sudah ya. Wah, ini ada satu lagi nih. Ini yang keren dari mobil ini adalah ini. Hella. Ya. Jadi klaksonnya mobil ini bunyinya itu keren banget. Jadi nggak tin, tapi pen kayak mobil-mobil Eropa. Oke, sekarang akan saya coba. Sebelum review interiornya, saya dengar dulu klaksonnya. Suara klaksonnya. Beda kan? Nah, sekarang kita akan melihat ke dalam Toyota Harrier. Bagaimana interiornya. Apakah sama dengan Lexus RX seperti yang orang bilang, atau bahkan mungkin lebih mewah? Ayo kita langsung lihat aja. Dan sebelumnya, ini adalah kunci dari Toyota Harrier yang memang bawaan dari pabriknya. Kita bisa lihat di sini, ini masih original, Denso. Terus di belakangnya, ini ada beberapa tombol. Ya, tombolnya ini mungkin agak familiar dengan user Alphard atau user Land Cruiser. Ini sama tombol. Di sini ada unlock, ada lock. Dan yang ini adalah power back door. Yes, tidak salah, power back door. Jadi mobil ini kalau kita pencet 3 detik, maka bagasinya akan membuka menggunakan mekanisme yang ada di bagasinya. Untuk tahun 2004 ini tentu tidak semua mobil ada ya. Bahkan setahu saya Alphard dan Land Cruiser saat itu belum, masih manual, 2 pintu atas bawah. Gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke interiornya. Ayo kita lihat. Ya. Jadi Toyota Harrier ini memang pada masanya adalah SUV yang dia sekelas dengan Lexus RX. Bahkan di beberapa varian ini lebih tinggi dan lebih banyak fiturnya dari Lexus RX. Sudah mulai? Dah. Kita bahas interiornya. Yang konon katanya setara dengan Lexus RX, tapi di beberapa varian Harrier lebih tinggi lagi. Nah, ini kita akan lihat di sini mulai dari pintu dulu. Di sini ada motif kulit untuk door trimnya. Cuman perbedaannya adalah ini empuk. Nah, jadi bukan dari plastik. Di bawahnya ada pad yang halus sekali dan empuk sekali. Ini juga seperti bantal rasanya. Di bawah juga empuk sekali. Lalu dilapisi dengan panel kayu. Bagus sekali kelihatannya. Nah, ini di 3.0 ada tambahan dengan motif jahitan di sebelah sini. Ada juga door pocket yang bisa kita adjust. Jadi bisa dibuka, ditutup, disesuaikan dengan kapasitas barang yang mau kita masukin. Oke, kita lihat lebih dekat lagi. Di sini ada pengaturan untuk power window. Ya, mobil 2004 sudah 4 sisi power window dan semuanya adalah all auto.
Jadi kita nggak perlu itu pencet-pencet power window lama-lama untuk nutup, untuk buka. Cukup dipencet sekali, dinaikin sekali, maka semua jendela otomatis akan naik dan turun sampai selesai. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, Toyota Harrier 3.0 ini punya beberapa varian yang berbeda dari versi 2400 cc. Di antaranya adalah kita mulai dari seal plate-nya dulu. Nah, ini. Jadi Harrier ini logonya ini menyala warna orange. Kalau di seal plate Harrier 2400 cc ini mati. Cuman ini mungkin karena cahaya ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi ini menyala, warnanya orange. Lalu ada electric seat, ya maju, mundur untuk mengatur bagian sandaran belakang, lumbar support, dan bahkan dia bisa dinaik turunkan. Bagian depan juga bisa di adjust naik turun. Karena mobil tombolnya banyak sekali, maka kita akan mulai satu persatu. Di antaranya dari sebelah sini dulu aja. Nah, dari sebelah sini ada, kita lihat untuk retract spion, lalu ada tombol untuk memilih spion mana yang akan kita atur arahnya. Yang ini adalah built-in Bluetooth, mengganti audio di mobil kita itu apakah source-nya dari TV atau dari Bluetooth. Di bawah sini, ini ada AFS untuk mematikan adaptive front light system yang membuat lampu bisa berbelok-belok mengikuti arah setir kita. Di bawah untuk membuka tangki bensin. Lalu ini adalah tombol untuk membuat mobil ini mempermudah kita di saat masuk. Jadi mobil ini ada air suspension. Saat kita tekan, setiap kita membuka pintu, maka mobil ini akan turun dan membuat kita lebih mudah untuk masuk ke dalam mobil. Saat pintu kita tutup, maka dia akan memompa naik ke atas lagi ke posisi yang sebelumnya sudah kita set. Nah, ini adalah tombol power back door. Kalau tadi saya operasikan dari remote, maka sekarang ini juga bisa saya operasikan dari dalam mobil dengan saya tekan selama 3 detik. Nah, maka bisa dilihat di belakang, power back door-nya juga ikut menutup. Oke. Sekarang kita nyalakan mobilnya, oke? Nah, Harrier ini uniknya adalah di setiap kita masukkan kunci, maka keajaiban terjadi. Nah, ini adalah easy entry dan easy exit access. Jadi akan mempermudah kita saat kita masuk atau keluar dari mobil, setir akan naik sehingga bapak ya rata-rata yang dulu mengimpor mobil ini karena mungkin postur badannya besar atau mungkin sangat sejahtera gitu ya perutnya. Jadi ketika keluar akan mempersulit dan ini setir akan naik sehingga memudahkan kita untuk akses keluar masuk. Oke, sekarang kita akan coba start mobil ini dan kita review fitur apa aja yang ada di dalamnya. Tapi sebelumnya kita akan mulai dulu dari review beberapa panel yang ada di dalam mobil ini, karena mobil ini seperti yang kita tahu tombolnya luar biasa banyak ya, khas mobil mewah zaman dahulu. Jadi tombolnya itu kalau nggak kita pelajarin kadang kita bingung fungsinya apa. Jadi kita mulai dari instrumen cluster dulu. Di depan kita ini ada 3 kolom untuk instrumen cluster. Di sebelah kanan itu isinya adalah persneling, indikator bensin dan temperatur mesin. Lalu di sebelah kiri di tengah itu ada tachometer untuk mengukur kecepatan kendaraan kita, dan di sebelah kiri ada RPM atau putaran mesin di saat mobil menyala. Lalu di dalam kolom setir sendiri ini juga fiturnya luar biasa banyak, karena kita bisa melihat di sini tombolnya cukup lengkap ya. Kanan kiri ada, di sini ada kamera untuk mengaktifkan kamera sebelah kiri mobil dan kamera depan. Lalu ini adalah tuas cruise control, dan yang sebelah sini adalah volume, pengaturan channel dan mode yang bisa kita aktifkan. Di depan kita ini ada saklar untuk sein dan untuk mengatur lampu. Jadi di sini ada tertulis auto, bisa kita lihat. Nah, auto ini artinya lampu ini akan menyala dan akan mati sendiri tergantung intensitas cahaya yang bisa dideteksi oleh mobil. Jadi ini untuk sein sama. Lalu di sebelah kirinya ini adalah auto wiper. Jadi yang tadi saya lihat yang tulisan auto di sini. Nah, auto ini dia akan membuat sensor ini bekerja dan mendeteksi setiap percikan air atau embun yang ada di kaca depan mobil, dan itu akan mengaktifkan. Udah cukup. Nah, sekarang kita langsung berhadapan dengan dashboard depan Toyota Harrier. Jadi kita nyalakan dulu saja. Itu indikator menyala semua karena posisi masih ACC, dan saat kita hidupkan, oke, semua indikatornya hilang. Artinya mobil ini tidak ada masalah dalam sistem permesinan atau kelistrikan atau pembakaran. Karena ada beberapa
teman-teman yang tidak jujur saat mempromosikan kendaraan itu ditutup. Jadi engine check nyala tapi ditutup pakai lakban hitam di depannya, jadi nggak ketahuan. Nah, ini kita nyalakan AC dulu aja. Jadi untuk tipe G-Book ini menyalakan AC-nya ada di tombol samping lambang G yang ada di sini. Lalu kita pencet saja karena ini sekali lagi berbeda dari tipe 24 karena dia sudah menggunakan layar touchscreen. Coba teman-teman bayangin deh, tahun 2004 HP itu seperti apa? Ini mobil layarnya itu sudah touchscreen coba. Ya, jadi memang luar biasa teknologinya saat itu, sangat maju ya, karena PDA ini juga option yang cukup mahal saat itu di Jepang. Kita harus nambah sekitar 40-50 juta hanya untuk menyematkan G-Book ini, kalau tidak mau pakai MID yang biasa. Ini tombolnya luar biasa banyak ya, ada navigasi, terus channel, panggilan SOS dan lain-lain. Bahkan kita bisa ngerekap juga spare part apa aja yang sudah aus di sini, dan itu bisa kita lihat kapan harus waktunya diganti. Ini untuk mengatur AC auto, mematikan temperatur kanan kiri bisa dibedakan karena ini dual zone ya. Nah, lalu ada front defogger dan rear defogger. Front defogger kalau kaca depan berembun, maka dia dari sebelah sana itu akan mengeluarkan udara dari AC, membuat embun di kaca depan hilang. Terus untuk tipnya, ini juga bawaan original Harrier dan dia sudah premium sound menggunakan JBL. Di sini speaker mobil ini ada 9 ya, yang 5 diantaranya ada di depan. Ini di depan ada 1 speaker, ada speaker kanan kiri ada 3, lalu di depan sini ada 2, 1 dan 2. 4 lainnya ada di pintu kanan kiri, depan dan belakang. Ini adalah shifter transmisi, dia 5 speed ya, berbeda dengan 2.4 yang menggunakan 4 speed, sehingga rasio perpindahan giginya lebih halus. Dan untuk perjalanan jauh-jauh, Harrier ini ajaibnya lebih hemat dari yang versi 2400 cc, karena di kecepatan 180 saja RPM-nya itu baru 3 lewat sedikit. Berbeda dengan Harrier 24, saya dulu pernah punya, itu kalau udah 140 160 itu RPM-nya sampai 4, jadi mesinnya menggereng gitu ya. Oke, ini dashboardnya soft touch dan orisinil. Di sebelah sana door trim juga sama. Nah, setiap mobil JDM itu kita kalau melihat itu ada merah-merah di sana, itu adalah flare ya. Jadi bukan center tapi adalah flare. Flare itu adalah semacam sinyal SOS ketika ada situasi urgent, emergency, lalu kita butuh bantuan, dan itu bisa diaktifkan dan dinyalakan. Oke. Yang istimewa dari mobil ini adalah fitur di sini. Tadi sudah kita jelaskan, ada cruise control di bagian depan yang tidak dimiliki setiap Harrier. Untuk mengaktifkannya, maka kita cukup tekan tombol yang ada di sini. Maka akan ada tulisan cruise dan ready. Jadi di kecepatan 40, saat kita ada di highway, jalan tol atau di jalan ring road misalnya, itu cukup kita tekan ke bawah, maka cruise-nya akan menyala dan mobil akan mengunci kecepatan stabil di angka yang sudah kita tetapkan. Dan kalau ada mobil di depan, maka nanti di situ akan kelihatan gambar mobil, dan artinya radar sudah bisa mendeteksi ada objek di depan, dan dia akan menjaga jarak mengikuti lambat atau cepatnya mobil yang ada di depan tadi. Gitu. Nah, ini sekalian untuk di MID ini kita bisa lihat di sini ada tulisan-tulisan bahasa Jepang ya. Tentu kita kalau tidak pernah belajar dan tidak familiar dengan bahasa Jepang, kita nggak tahu ini apa. Tapi kalau di Google Translate, sekarang udah ada Google Translate ya, itu kita bisa lihat di sini adalah rata-rata konsumsi penggunaan bahan bakar dari mobil ini. Di sini tertulis 7,5 km per liter. Yes, mobil ini tidak seboros yang orang bilang gitu. Karena apa? Saya pernah pakai Innova bensin automatic 2.0, Harrier 2.4 L Premium 2007, dan konsumsi BBM-nya dengan yang 3000 cc AWD ini sama. Bahkan di kota Salatiga ini aja bisa dapat 183
gitu. Kalau keluar kota rata-rata 112, 113, tapi pernah 115 saat saya pulang dari Surabaya, dan rata-rata kalau pulang dari Surabaya segitu. Lalu di bawahnya ini adalah sisa jarak berkendara. Jadi dengan tangki BBM yang ada saat ini, setengah lebih sedikit, itu kita masih bisa menempuh jarak 225 km dan kecepatan rata-rata berkendaranya 12 km, karena tadi ini kita ke Taman Sidomukti dan memang jalannya di desa ya, jadi nggak bisa cepat. Dan ini adalah jarak yang sudah kita tempuh. Jadi dari rumah saya ke Taman Sidomukti 3 km gitu. Ya, selanjutnya di mobil ini tadi sudah ada 3 kamera ya, maka kita akan coba juga bagaimana kita mengaktifkan fitur yang cukup langka pada tahun tersebut, dimana kita kalau masuk ke tuas Persailing Air, maka kita akan melihat di situ ada kamera. Dan ajaibnya adalah ketika kamera ini dinyalakan, saat kita berbelok, maka garisnya ini akan mengikuti coba. Jadi kita tahu memproyeksikan mobil kita ini mau kemana, itu kita tahu gitu ya. Terus kalau kita maju, ini memang harus diaktifkan dari setir. Kita pencet sebelah sini, nah, kita bisa lihat roda sebelah kiri kita ada di sebelah mana itu ya. Jadi memang ini canggih sekali pada zamannya, karena fitur seperti ini itu baru ada di mobil-mobil ya tahun 2016 ke atas ya kalau kita bilang ya gitu. Jadi ini di tahun 2004 sudah ada kamera kayak gini, dan garisnya itu presisi ngikut kemana kita akan mengarahkan mobilnya gitu. Dia ngikut setir nih, nah, gini. Jadi kita mau parkir, kelihatan ada spot kosong gitu ya, kita tinggal arahkan setirnya menuju ke spot tadi, dan kita bisa masukkan mobilnya sesuai dengan garis yang ada di kamera parkir itu. Kita bisa lihat sudah mereview kamera, fitur-fitur mobil ini. Sekarang kita naik ke atas ini. Nah, ini tombol-tombolnya juga bagus sekali ya. Ini adalah lampu ini bisa dilihat, untuk pintu dibuka juga bisa. Oke, ini adalah tilt, dan untuk mengoperasikan membuka tutup sunroof. Ini kalau tilt hanya bisa gini aja nih. Oke, tapi kalau kita pencet ke belakang tombol yang ini, nah, maka sunroofnya itu akan membuka. Dan ini gede banget loh ini sunroofnya. Untuk mobil tahun segini loh ya, ini termasuk yang paling gede. Ini kalau 2 orang berdiri di atas bisa ini. Ini joknya untuk penumpang depan, kulitnya enak sekali ya, masih asli. Terus ini soft opening untuk naruh gelas. Cakep sekali. Ini tombol-tombolnya. Memang istimewa ini Toyota Harrier. Sip. Oke. Ya, kita matikan. Ya, oke, mempermudah kita keluar. Saatnya kita masuk ke baris kedua. Nah, ini tempat di mana orang-orang yang membeli mobil ini biasanya menghabiskan waktu di dalam. Tapi di situ sendiri juga enak. Kita mulai dari door trim dulu. Perbedaannya apa? Sama, ini soft touch semuanya. Panel kayunya juga bagus sekali. Ini adalah asbak. Ya, ini tray. Nah, jadi kalau Anda ngerokok bisa dibuang ke sini, tapi janganlah ya, sayang. Ini bisa diangkat ke sini. Nah, bisa dibuang abunya. Tapi jangan rokok di dalam mobil. Baunya jadi nggak enak. Jendela auto, karpetnya. Ini blue drew. Dan blue drew-nya tebel ya. Bukan seperti mobil-mobil yang biasalah tipis gitu. Diinjek aja kadang sayang gitu karena enak. Oke, kita masuk. Ditutupnya suaranya itu loh, jelek, langsung hening, nggak ada suara. Panoramiknya luar biasa gede ya, enak sekali kalau di belakang sini disopirin. Suspensinya, posisi duduknya, top pokoknya. Nah, ini kita lihat di sini ada armrest, keren ya, nggak kosongan gitu loh, nggak yang dibuka hanya yaudah buat naruh tangan sama tempat gelas, tapi ini betul-betul melihat bagaimana estetika itu harus ada di
mobil-mobil sekelas ini. Ini kalau kita buka, ini adalah cup holder. Pembukanya juga soft opening. Lalu di sini ada tempat penyimpanan lagi. Ini kalau kita biasanya malam-malam lapar, cari nasi goreng gitu kan, atau beli apa sate gitu, yaudah kita makan berdua di sini. Kanan kiri duduk, si Ogu taruh depan situ, anak saya yang masih bayi, es teh taruh sini, udah kita makan sate di sini sambil menikmati malam gitu kan. Yang penting kasih dinyalain, habis itu ya udah sambil ngobrol, kedap sekali, enak banget gitu ya. Keren. Legroomnya panjang, enak, ini bisa masuk sampai dalam sini. Dan ini tinggal tidur ini di jalan, nyaman sekali gitu. Nah, ini ada satu fitur yang udah saya unlock pakai scanner, karena Harrier itu bawaan pabriknya memang dia kalau angkat bagasi dari belakang dia harus diangkat sendiri. Kalau nutup bisa pakai power back door. Jadi aktifkannya hanya dari remote atau dari depan. Tapi ini enggak. Bisa kita update di softwarenya. Bisa kita buka dari tombol yang ada di belakang. Ini sudah pakai power back door ya. Ini shocknya, ini motornya. Ini bagian belakangnya, bahkan dilapis bludru, coba bludru loh ini. Nah, ini ada tempat kray-nya ada di bawah sini. Kita bisa buka. Nah, ini kray bisa dipasang, di attach supaya menutupi barang-barang di bagian belakang. Karena kalau di Amerika itu banyak sekali kasus-kasus mobil dipecah kacanya kalau kelihatan di barang sini ada apa, nyimpen laptop lah atau tas gitu. Karena kan crime-nya tinggi juga. Ini adalah tools. Lengkap ini toolsnya. Jadi buat teman-teman, nah, yang lagi berburu Harrier ini jangan sampai hilang nih. Saya kasih lihat. Ini dia. Ini adalah jimatnya Harrier. Nih. Ini kuncinya kalau hilang, wah repot. Karena ini untuk nurunin ban serep. Jadi jangan sampai hilang, karena kalau banyak Harrier itu udah hilang ini ya. Jadi kalau pas hunting dicek dulu. Nah, stop. Attention to detail. Lampu. Luar biasa ya. Keren sekali. Tutupnya begini. Nah. Buat teman-teman yang mungkin pengen hunting Harrier, terus mau diskusi kira-kira apa yang harus diperhatiin ya, karena mobil ini harganya sekarang sudah cukup terjangkau. Tapi masalahnya kalau dapat yang PR lah itu kepala bisa pusing. Karena apa? Gini mas, kalau mobil itu dapatnya harga murah, jadi pedagang itu dia jual murah, pasti itu sudah menghitung kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi si pembeli dia punya spare untuk servis lah. Tapi masalahnya mobil ini satu, dia partnya adalah CBU, dan nggak bisa disamain sama mobil-mobil yang ada di Indonesia kayak Innova, Avanza, itu partnya banyak. Ini partnya cukup merogoh kocek. Dan kalau misalkan dapat unit yang nggak seger, terus harus di peremajaan ini itu malah partnya kita nggak bisa ngitung habisnya berapa gitu. Jadi lebih baik cari unit yang fresh, seger kondisinya, habis itu dia siap untuk dipakai. Nah, ini warna catnya aja, warna catnya Toyota Harrier itu beda loh dari mobil-mobil lain. Kalau dijajarin ya misalkan ada Innova, ada Fortuner, ada Avanza gitu, ini cat mobilnya ini hitamnya itu hitam yang nyala gitu, glossy, hitamnya itu hidup. Jadi saya juga heran, tahun 2004 loh ini, dan catnya masih full original. Ini catnya glossy, nyala, jadi hitamnya tuh lain begitu. Oke, itu aja review kita untuk Toyota Harrier 2004 AWD ini. Nanti kita bikin video lagi yang lain. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan mobil CBU, nanti bisa like, atau ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Oke, thank you, see you next time.